Melihat Buton hari ini seperti apa? Baik, pertama untuk Buton saat ini memang kita sebagai putra daerah cukup merasa miris ketika melihat apa yang menjadi hasil dari daerah kita itu tidak dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Buton. Berkaca pada daerah lain yang merupakan pemekaran dari Buton, itu kita boleh dikatakan hampir tertinggal. Gimana pesatnya pembangunan dilakukan di Busel, di Buton Tengah, di Wakatobi, di mana ini merupakan daerah pemekaran dari Buton. Tapi Buton sendiri hampir kehilangan roh dari pembangunan itu sendiri. Sehingga kita berharap bahwa Buton ini harus tampil. Tentu harapan itu kita bisa alamatkan ke generasi muda yang memang berasal dari Buton. Oke, baik. Kalau lihat potensi tentunya kita berharap kita kembali pada zaman Kesultanan dulu, di mana Buton ini penghasil rempah-rempah, penghasil maritim, penghasil perikanan. Kalau kita berkaca pada Buton yang hari ini tinggal terdiri dari 7 kecamatan, kita mulai dari Kapontori. Di Kapontori ini kan kalau kita mulai dari perbatasan antara Bau-Bau menuju ke Plaza Limu, di situ ada kita dapatkan satu daerah yang namanya Bonetiro, itu penghasil teri yang terkenal di mana-mana. Tapi hari ini hasil teri itu bukan menjadi pusat penghasilan bagi orang-orang sekitarnya, tapi cuma dikirim saja ke Bau-Bau, sehingga kadang namanya bukan lagi teri Bonetiro, udah berganti jadi teri yang lain. Padahal asalnya dari teri Bonetiro. Ini kan sebenarnya butuh perhatian pemerintah. Kemudian naik ke atas ada penghasil beras. Dulu di Kapontori kan ada varian beras yang namanya Wakawondu, itu kan sangat terkenal. Wakawondu ya. Hari ini itu udah hilang. Nah, padahal kalau ini kita gali baik potensinya, kita manfaatkan semaksimal mungkin, sarana pendukung yang ke sana kita buatkan. Di situ sebenarnya peran pemerintah untuk membantu masyarakat, mendekatkan masyarakat dengan produsennya. Bukan hanya sebatas melahirkan masyarakat yang memproduksi tapi tidak tahu mau jualnya kemana. Mestinya pemerintah hadir di situ. Fokus utama pengembangan Buton apa bisa hanya dengan aspal atau ada yang lainnya? Kalau saya melihatnya Buton ini, kita lihat hampir semua sumber daya itu ada di Buton. Tadi saya ulang dari Bonetiro itu kita perikanan, kemudian di ke atas lagi itu ada pertanian, kita ke atas lagi sedikit itu perkebunan. Di desa Kakenawe itu perkebunan. Ini kan potensi yang kita gali. Kalau di aspal itu ada di Lawen, aspal ini kan boleh kita katakan jadi ikon Indonesia, bukan cuma ikon Buton. Tapi ini belum termanfaatkan dengan baik. Tentu butuh orang yang paham sehingga ini bisa terkelola dengan baik dan bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat. Bukan dikelola tapi dimanfaatkan oleh segelintir orang. Itu yang kita harus pangkas, bahwa semua yang kita lakukan itu mestinya membawa dampak bagi masyarakat. Untuk bidang pertanian lainnya apa yang harus dikembangkan? Kalau saya lihat pertama yang kita jaga kalau pertanian kan sawah itu udah cukup lah, tinggal kita jaga terkait dengan kesediaan airnya. Kemudian perkebunan itu cukup, tinggal bagaimana yang dikemas menjadi usaha-usaha kecil menengah yang dimana diproduksi dan dikemas langsung oleh masyarakat setempat. Jadi kita tidak hanya sebatas menghasilkan barang mentah, tapi kita juga bisa memproduksi, kita juga bisa mengemas sehingga ini bisa barang siap ekspor. Bukan cuma kita layani di skop Bau-Bau saja atau di Sulawesi Tenggara, tapi kita berharap ini bisa jadi pasukan stok untuk daerah-daerah lain. Geser ke daerah Pasar Wajo, Sian Papina, Plaza Limu Selatan, ini kan sebagian besar dari maritim, kalau berkaitan perikanan, ya kan? Mestinya pemerintah hadir menyiapkan sarana yang mendukung apa yang menjadi profesi masyarakat di setempat. Kalau nelayan berarti kita siapkan post-trade atau kita siapkan pabrik es, sehingga ini bisa mendekatkan dengan masyarakat.
Bayangkan kalau orang harus membeli es ke luar kota, itu kan biayanya berapa? Kalau ini kita dekatkan dengan masyarakat kan bisa menghemat kos produksinya. Sehingga bisa kita membantu masyarakat, bisa menjual hasil yang maksimal dengan harga yang bagus tapi dengan pengeluaran yang cukup ringan. Jadi sangat dibutuhkan berarti pembuatan kayak misalnya pembuatan es tadi. Karena kan wilayah Las Salimu, apalagi kalau kita lihat ke sana itu hampir rata-rata eh, penghasilannya itu dari perikanan. Ya, kalau untuk program yang pertama yang mesti kita benahi saat ini adalah SDM kita dulu. Tentu ini butuh kerjasama semua pihak untuk meningkatkan SDM, karena saya yakin dari SDM yang baik bisa membuat daerah kita lebih maju. Ini mungkin yang kurang perhatian. Sehingga kalau saya titik beratnya adalah pembangunan SDM dulu yang mumpuni. Setelah pembangunan SDM kita mumpuni, baru kita perbaiki infrastruktur. Sehingga infrastruktur yang kita bangun itu bisa mendukung semua pihak. Kalau SDM-nya kita sudah penuhi, kita sudah tingkatkan, mereka sudah punya skill, sudah punya kompetensi di masing-masing bidang. Yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang mendekatkan dengan masyarakat. Saya ambil salah satu contoh, coba kita lihat bagaimana orang Kapontore, orang Las Salimu untuk berurusan itu harus ke Pasar Wajo. Kenapa ini tidak kita dekatkan dengan daerah mereka? Sehingga juga kita membantu masyarakat. Yang paling titik berat utama kalau bagi saya adalah masalah terkait dengan penempatan kantor-kantor dinas yang ini mesti kalau menurut saya ini mesti ditinjau kembali, karena salah satu contoh misalkan ketika kita bicara terkait perikanan, mestinya kantor perikanan itu dekat dengan masyarakatnya, berarti kan harus dekat daerah pesisir, sehingga ada apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi, apa yang menjadi kendalanya itu bisa tersampaikan dengan cepat. Jadi memang yang paling utama itu di tiga faktor tadi, sehingga memang kalau kita sudah perbaiki SDM, infrastruktur kita bangun, kemudian tata kelola pemerintahannya yang tepat, tentu ini semua membutuhkan semangat kebersamaan. Jadi memang butuh itu harus kita awali dengan semangat kebersamaan. Pembangunan sumber daya manusia itu Untuk peningkatan sumber daya manusia tentu ini banyak aspek. Misalkan kalau dari pendidikan berarti harus kompetensinya tenaga pendidik itu harus kita tingkatkan. Coba bayangkan kalau tenaga pendidik yang tidak paham terkait dengan IT, ini kan menjadi problem saat ini. Sementara hari ini kita dituntut untuk menggunakan IT. Kan sangat miris kalau tenaga pendidiknya yang lebih paham IT itu justru siswanya atau muridnya. Sehingga ini butuh peningkat, butuh kompetensi yang luar biasa. Butuh peran serta pemerintah untuk memberikan pendampingan terkait dengan peningkatan SDM tadi. Yang kedua, dari tenaga medis, tentu pemerintah harus hadir memberikan pendampingan untuk peningkatan kompetensi dari sisi medis. Karena ini terkait dua faktor ini yang menjadi penyangga utama. Adalah pendidikan, kedua kesehatan. Coba bayangkan kalau umpamanya kesehatan kita tidak benahi kompetensinya, ini kan berakibat fatal. Sehingga kalau menurut saya maka kompetensi dua dulu ini yang kita tingkatkan, baru birokrasi pemerintahan yang kita perbaiki. Kalau menurut saya pertanian, pertama pemerintah hadir memberikan pendampingan ke petani, termasuk dengan penyiapan bibit-bibit yang bernilai baiklah untuk peningkatan kesejahteraannya. Misalkan mungkin kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menghadirkan benih-benih, baik itu mungkin dari varietas jagung yang cepat, yang hasilnya baik, kemudian coklat, kemudian bisa juga kita ambil yang hasil-hasil lain-lain, kayak tanaman-tanaman, kayak tomat, kemudian lombok. Tapi ini kan sebenarnya kalau lihat hasilnya, ini hasilnya luar biasa kalau kita lihat di desa Kakenawe. Tapi kan pemerintah tidak hadir untuk menunjang proses penyaluran hasil pertaniannya. Jadi bukan kita hanya konsen di hasil, tapi kita juga harus konsen pada distribusi penyalurannya. Sehingga hasil pertanian ini bernilai ekonomis, bernilai baik bagi kesejahteraan masyarakat. beberapa tahun lalu ada sebuah kejadian yang menyedihkan bagi masyarakat petani, di mana orang-orang sudah disuruh menanam ini, ternyata selesai menanam mau panen tidak ada yang beli.
Itu yang saya maksud tadi, bahwa pemerintah hadir bukan hanya menyiapkan produksi, tapi pemerintah juga harus hadir menyiapkan pangsa pasar, sehingga ada keterjaminan atau ada kepastian harga yang didapat oleh para petani ketika mereka akan panen. Coba kayak tadi sangat miris, ketika mereka disuruh menanam tiba-tiba tidak ada yang beli, kan luar biasa. Pemerintah hadir, mestinya hadir di sini untuk memberikan solusi. Bisa saja kan dipikirkan dari kondisi itu bahwa kita bisa kirim ke daerah lain dengan cara apa? Membangun kerjasama dengan semua produsen-produsen yang membutuhkan pasokan hasil pertanian dari kita. Untuk itu Kalau terkait itu berarti ada yang salah dengan proses pendampingan. Karena saya yakin tidak ada masyarakat yang ingin susah gitu, yang ingin miskin. Semua masyarakat pasti ingin sejahtera dan ingin berkembang. Itu saya sangat yakini. Kenapa? Karena semua masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga ketika ada masalah bahwa tidak berubah, tidak apa, berarti ada yang salah dengan proses pendampingan, ada yang salah dengan pembentukan karakter masyarakatnya, ada yang salah dengan pendidikan yang kita lakukan, ada yang salah dengan pendampingan yang kita lakukan. Pemerintah harus datang di situ, harus hadir. Kalau untuk di bidang pemuda, hari ini kan kita banyak terpatok, banyak vakum hanya akibat media yang mempengaruhi pola pikir dan pola sikap para generasi muda. Sehingga memang ini menjadi tantangan bagi para pemimpin untuk membentuk generasi muda yang lebih baik. Kalau untuk saya, saran saya pertama adalah itu tadi, meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi para pemuda ini kalau untuk yang mungkin oke lah, yang kurang beruntung tidak menyelesaikan studi, makanya harus ada pelatihan-pelatihan keterampilan, harus ada pelatihan-pelatihan life skill yang kita bentuk, harus ada usaha-usaha yang dibentuk oleh pemerintah yang dikelola oleh para pemuda, sehingga para pemuda ini bisa berpikir terkait dengan pendapatan yang mereka peroleh, tidak lagi bertumbuh pada hal-hal yang sifatnya negatif, tidak melakukan lagi hal-hal yang negatif. Karena kalau ada aktivitas yang dilakukan oleh para generasi muda, pasti pikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif itu akan jauh. Jadi memang pemerintah harus hadir untuk membentuk generasi muda yang mandiri, yang tentu yang berinovasi dan melahirkan karya-karya sendiri. Oke. Baik, kalau terkait dengan putus sekolah di usia di jenjang menengah ke atas ke perguruan tinggi, menurut kacamata saya ada beberapa hal. Yang pertama, lokasi kuliah mungkin yang jauh, yang paling utama biasanya adalah faktor ekonomi, ketidakmampuan. Bagi saya, kita sekarang mestinya pemerintah itu hadir memberikan motivasi untuk para calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon generasi muda kita, dengan memberikan stimulus, misalkan mungkin dikasih beasiswa. Kemudian setiap daerah itu dipilih siapa yang berprestasi akademik yang diberikan bantuan sampai menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Ini mesti tawaran kita, bahwa sehingga mereka juga bisa bersemangat, bisa juga mereka beradaptasi, mereka juga menjadikan spirit untuk belajar, untuk menjadikan yang terbaik, karena kita akan ambil seleksi yang terbaik dari masing-masing kecamatan, yang sehingga juga ini distribusi masing-masing kecamatan itu merata dari pendidikannya. Kita berharap bahwa kita dengan memberikan stimulus itu, mereka kembali ke daerah untuk membentuk lagi adik-adiknya. Ini juga kan merangsang buat adik-adiknya untuk tetap bersekolah, membentuk jiwa, membentuk semangat bahwa mereka harus tampil yang terbaik di daerahnya. Mungkin.